Jensen pasti tidak bisa menahannya. Aidan mencibir. Tinju Fanjiang dipelajari oleh Michael di Sungai Yangtze. Ketika satu pukulan ditinju keluar, Sungai Yangtze pun teraduk. Keterampilan seni bela diri ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Madison bergumam, matanya penuh kebanggaan. Namun saat ini, Jensen yang sedari tadi tidak bergeming tiba-tiba tersenyum. Dia juga terkejut dengan kekuatan Michael, terutama karena dia masih sangat muda. Tampaknya para master seni bela diri di Huaxia bukan hanya didominasi generasi yang lebih tua. Jurus air terjun. Jensen menggambar lingkaran dengan kedua tangan di hadapannya, muncul sebuah kekuatan dengan daya hisap besar, membentuk pusaran energi yang dalam. Sus! Ratusan pukulan kuat Michael dihisap oleh angin dan dibawa ke dalam pusaran air tersebut. Ku kembalikan padamu. Jensen mendorong dengan kedua tangannya, aliran udara dan air yang kuat pun bergegas menuju pria di depannya. Michael yang sedang menunggu Jensen kalah dalam pertempuran ini, seketika melihat semua serangannya dipantulkan balik. Dia langsung tercengang. Seni bela diri macam apa yang bisa mengalahkan kembali jurus tinju Fanjiang yang kuat? Dia meraung, tiba-tiba menepuk kedua tangannya, seluruh energi Qi dimobilisasi, menembakkan serangan ke arah lawannya. Jensen, jangan bangga. Ia ingin menahan serangan balik dari Jensen. Boom! Ia mendorong kedua tangannya dengan keras, energi Qi berubah menjadi arus liar dan menyentuh pusaran yang didorong Jensen. Ketika semua orang di tebing melihat pemandangan ini, mereka menjadi sangat terkejut. Mereka semua tidak menyangka Jensen dengan mudah mematahkan serangan Michael. Tetapi karena ini juga, Michael pasti marah dan mulai menyerangnya dengan serius. From. Kedua energi Qi itu bentrok dengan kuat. Michael akhirnya sadar bahwa energi Qi Jensen tidak jauh lebih lemah darinya. Kemarahan kembali membara. Aku akan menghancurkanmu. Ia mengerahkan energi Qi-nya lagi untuk mengoyak pusaran air Tai Chi milik Jensen. Tetapi pada saat itu juga, sesosok tubuh muncul di depannya, seperti hantu, sangat jelas dan aneh. Ternyata sosok itu adalah Jensen. Kamu tidak selevel denganku. Jensen berkata samar dan menampar telapak tangannya pada pusaran air Tai Chi. Michael yang tadinya sedang melawan pusaran air Tai Chi, tiba-tiba merasakan ada kekuatan lain yang menyerangnya. Tidak dapat dia tahan lagi. Ah! Dia berteriak dan terbang mundur. Brup! Dua piano di puncak gunung tertabrak oleh Michael, papan kayunya pecah. Batu-batu di puncak gunung itu berjatuhan dari tebing seperti hujan, seolah-olah akan runtuh. Michael hampir jatuh dari tebing. Untung saja kakinya menancap ke tanah dan menghentikan momentumnya. Arg! Setelah terdiam beberapa saat, dia pun langsung memuntahkan darah. Apa? Madison dan yang lainnya di sisi lain tebing menatap dengan mata terbelalak. Michael adalah seorang jenius dari sekte Bangau Putih. Dia bahkan bisa mengalahkan para pendahulu seni bela diri. Tapi mengapa sekarang dia malah terus-terusan diserang? Jensen hanyalah seorang dokter kecil. Dari mana dia mendapatkan kemampuan sekuat itu? Oke, pemanasan sudah selesai. Pada saat ini, Michael tiba-tiba mendongak, amarahnya makin meledak. Untuk bertarung dengan Jensen, dia sengaja mempersiapkan semuanya, menunjukkan aura elegan dan memesona seperti bintang. Rencananya, dia sengaja memainkan piano dengan elegan, hanya supaya Jensen paham tentang posisinya. Selain itu, perang ini sedang ditonton oleh berbagai faksi, nanti pasti akan menyebar ke seluruh penjuru dunia Jianghu. Namun setelah beberapa serangan, yang menderita ternyata adalah Michael. Dia tidak bisa menerimanya. Dia adalah ciptaan yang sempurna, tidak bisa dikalahkan siapapun. Namun, saat dia melihat ke atas, Jensen sudah muncul di depannya sambil menyalakan rokok. Masih pemanasan. Masih mau berpura-pura? Darah di mulutmu itu dari mana? Kamu sudah terluka, jadi berhentilah berpura-pura. Jensen mengembuskan seteguk asap, seolah pertarungan barusan membosankan baginya. Beraninya kau. Michael sangat marah lagi. Benar-benar memalukan sekali. Masih pemanasan. Darah di mulutmu itu dari mana? Jensen, aku akui bahwa aku memehkanmu, tapi bukan berarti kamu bisa mengalahkanku. Aku, Michael Gray, berasal dari keluarga seni bela diri. Aku mulai belajar bela diri sejak usia 3 tahun, mencapai tingkatan Master Xuan pada usia 10 tahun.
Aku menjadi seniman bela diri kuno pada usia 15 tahun dan melangkah ke peringkat surgawi pada usia 20 tahun. Aku adalah jenius nomor 1 di dunia Jianghu. Mata Michael memerah. Ledakan kekuatan Jensen yang tiba-tiba membuatnya lengah. Sudah kubilang, kita tidak berada di level yang sama. Jensen kembali mengembuskan asap rokok. Banyak omong kosong, dasar tidak tahu malu. Michael berteriak marah, melipat tangannya, dan mengeluarkan jurus pada Jensen dalam bentuk seperti tombak. Telapak tangannya menjadi hitam pekat, tampak sangat ajaib. Wah, Michael benar-benar menggunakan jurus ini. Aku rasa tangannya mungkin tidak akan bisa digunakan selama sebulan. Madison berkata dengan sungguh-sungguh, langkah ini adalah tahap keempat dari campuran jurusnya, serangan ini bahkan bisa menembus pelat baja. Selain itu, juga terasa ada getaran dari serangan itu. Sebenarnya, saat Michael menggunakan piano untuk menyerang di awal, gelombang dari suara piano itu berasal dari jurus ini. Namun, langkah ini juga akan berdampak pada pengguna, dia tidak akan dapat menggunakan lengannya selama sebulan. Bersamaan dengan itu, suara yang menusuk telinga pun terdengar. Itu adalah gelombang infrasonik. Puncak gunung bergolak, batu-batu kecil terus melompat akibat gelombang itu, dan tanah mulai retak. Jensen memperhatikan jurus itu dengan penuh minat. Itu adalah gelombang infrasonik yang tadi. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menangkap serangan itu. Apa? Semua orang di tebing tertegun melihat Jensen. Aksinya sederhana, seperti menepis lalat, terlihat mudah sekali. Orang gila. Bahkan Madison pun merasa tidak percaya, apa Jensen ingin kehilangan tangan kanannya. Uff. Benar saja, jurus Michael dengan mulus menembus telapak tangan Jensen. Matilah kau. Michael sangat gembira, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Apalagi karena Jensen telah mempermalukannya. Namun saat dia ingin terus mencabik-cabik Jensen, tiba-tiba jurusnya tertahan. Benda yang menyerupai tombak itu tertancap di telapak tangan Jensen. Hanya begini saja jurusmu. Seolah tidak tahu rasa sakit, Jensen tiba-tiba meraih kedua tangan Michael. Kemudian terdengar suara retakan. Kekuatan energi ki di tangannya benar-benar retak. Michael kaget sekali melihat hal itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode pembobolan jurus seperti itu. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam. Telapak tangan Jensen seperti penjepit, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di telapak tangannya. Ah! Michael mengeluarkan tangisan aneh dan menarik tangannya, tapi dia langsung tercengang. Telapak tangan Jensen yang tertembus jurusnya benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seni bela diri macam apa ini? Sepanjang sejarah Huaxia, tidak ada jurus seperti itu. Ini bukan manusia. Aku sudah menerima seranganmu, sekarang giliranku. Ucap Jensen, sambil menghadapkan telapak tangannya ke arah lawannya. Dia tidak menggunakan Tai Chi karena tidak perlu. Kekuatan energi Ki Jensen jauh lebih kuat daripada Michael. Sus! Hembusan angin bertiup ke wajahnya, pupil Michael pun bergetar. Jensen sudah menghilang dari hadapannya. Hanya ada jejak 8 trigam kuno di telapak Jensen. Transcendent? Jantungnya berdegup kencang. Apakah Jensen sudah mencapai tingkat transcendent yang legendaris itu? Aku mengaku kalah. Michael berteriak dan memejam erat matanya. Kesombongannya dan keangkuhannya pun hilang seketika. Bab 927 Kartu Keluarga Yuan. Bruk. Telapak tangannya tidak mengenai Michael, namun hanya memukul tanah bawah kakinya. Baru saat itulah Michael berani membuka matanya dan menatap Jensen dengan gemetar. Tidak ada sepatah kata pun yang bisa diucapkan. Hal yang dia rasakan hanyalah kekaguman. Sebaliknya, wajah Jensen tetap tenang tanpa ada rasa senang. Lagi pula, Michael sebenarnya tidak bisa disebut sebagai lawan. Walaupun telah mengalahkan Michael, dia tidak merasakan apa-apa. Bahkan dia jauh lebih senang saat menyembuhkan pasien yang demam. Bruk, bruk. Saat itu, puncak gunung yang dihantam oleh Jensen mulai runtuh. Orang-orang di tebing seberang sudah lama tertegun. Michael baru saja berteriak untuk mengakui kekalahan, sungguh sulit dipercaya. Apalagi Jensen benar-benar menghancurkan puncak gunung dengan sabetan telapak tangan. Ini bukan manusia, dia hanyalah seorang ahli yang tak tertandingi. Madison juga terlihat syok. Dia tidak bisa memahami kemampuan Jensen.
Kekuatan macam apa yang dimiliki anak ini? Gawat! Setelah itu, dia berteriak saat melihat gunung runtuh dan keduanya akan jatuh ke tebing. Meskipun kedua orang ini memiliki keterampilan seni bela diri yang baik, namun puncak gunung itu sangat tinggi. Walaupun tidak mati, mereka tetap akan terluka parah. Bagus! Aidan tiba-tiba berteriak. Dia juga terkejut dengan kekuatan Jensen yang mengerikan itu. Dengan beberapa serangan saja, orang yang berbakat seperti Michael bisa dikalahkan. Apakah ini Jensen yang dia kenal dulu? Tapi sekarang, Jensen akan jatuh ke tebing menuju kematiannya. Lihat! Tiba-tiba, seseorang di sebelahnya menunjuk jalan di depan. Dia melihat sebuah sosok yang terus-menerus menginjak bebatuan yang berjatuhan dari puncak yang runtuh. Apa? Semua orang terkejut. Ilmu ringan badan seperti apa yang meluncur seperti itu? Dalam sekejap mata, Jensen tiba di atas tebing. Semua orang menatapnya kaget, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jensen, di mana muridku? Sesaat kemudian, Madison akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Jatuh. Jensen menjawab dengan santai. Pupil mata Madison bergetar dan dia menatap Jensen seperti ingin memahami asal-usul pria di hadapannya. Jensen, kamu belajar dari sekte apa? Katakan yang sebenarnya. Seseorang di sebelahnya tahu apa yang dipikirkan Madison dan segera berkata dengan marah, Tuan Muda Michael adalah murid Master Madison. Berani-beraninya kamu membunuhnya di hadapan Master. Kamu harus bertanggung jawab. Ia tahu bahwa Madison pasti sangat marah, tapi supaya tidak malu, dia tidak bisa menyerang Jensen, jadi dia harus maju. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Michael sudah mati? Lagi pula, aku melawannya dengan adil, hidup atau mati itu tergantung nasibnya. Pandangan Jensen langsung tertuju pada Madison, dia sedikit penasaran. Kekuatan pria tua ini sangat bagus, kemungkinan sudah mencapai tingkat transcendent. Jensen juga di tingkatan yang sama, dia jadi penasaran siapa yang lebih kuat. Jensen, Master Madison ada di hadapanmu, masih saja berani bersikap kasar. Lebih baik kamu berlutut dan memohon ampun sekarang juga. Melihat sikap tenang Jensen, pria yang berbicara tadi menjadi makin marah. Jensen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba muncul di depan pria itu, memegangi kepalanya dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Grup! Hantamannya kencang sekali, semua orang pun kaget karena suaranya. Saat Jensen menyerang Michael, masih bisa dimaklumi karena Michael sendiri telah membuat perjanjian untuk bertarung, tapi sekarang Jensen langsung menyerang tanpa sebab, bahkan di depan Madison. Ini sama saja seperti mempermalukan Madison. Jensen, beraninya kamu mempermalukanku, aku akan membunuhmu. Orang yang lehernya dipegang meraung seperti orang gila. Grup. Jensen kembali membenturkan kepala orang itu ke tanah, batu keras yang di tanah itu pun sampai retak. Mau membunuhku? Jensen berkata dengan tenang, dia pun mengabaikan Madison. Dulunya aku adalah seorang tetua sekte Kunlun, bahkan sekarang aku salah satu anggota sekte Bangau Putih. Kalau kamu berani menyentuhku, berhati-hatilah dengan keluarga dan teman-temanmu. Memangnya kamu sanggup melawan kekuatan besar dari orang-orangku? Pria itu kembali meraung. Grup. Jensen menghantam kepala orang itu dengan lebih kuat, dan batu itu pun hancur bersamaan dengan tempurung kepala orang itu mengeluarkan sedikit materi otak yang mengalir keluar. Jangan mengancam aku dengan keluarga aku. Selain itu, sekte Kunlun MU itu sudah kumusnahkan, pemimpin dan tetua semuanya dibunuh olehku. Seluruh anggota sekte sudah kubinasakan, ucap Jensen. Para ahli bela diri di sekitar gemetaran. Pria di hadapan mereka tampak kejam, berdarah dingin dan brutal. Mereka tidak tahu apakah orang itu masih hidup, tapi mereka yakin Jensen ini bukanlah orang baik. Madison awalnya tidak dapat menahan marahnya, tetapi sesaat kemudian dia tercengang. Jensen bilang, dia yang membunuh sekte Kunlun? Tiba-tiba, dia teringat rumor dunia Jianghu beberapa waktu lalu. Sekte Kunlun mengalami serangan penembak jitu oleh seorang ahli, dan semua ahli sekte itu binasa. Orang-orang yang tersisa bahkan tidak bisa meninggalkan gunung. Apakah orang yang menyerang waktu itu Jensen? Ia makin penasaran dengan anak muda ini. Anak muda dengan seni bela diri seperti itu, dari manakah asalnya? Mengapa sebelumnya dia tidak pernah mendengar tentang Jensen? Apakah dia muncul begitu saja? Tidak mungkin. Jensen, siapa kau? Madison bertanya sebelum dia mulai.
Ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huaxia, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional, dan Dr. Jensen dari Aula Singlin, ucap Jensen sambil berdiri. Madison sangat marah. Jabatan omong kosong itu tidak berarti baginya. Dia pun berkata dengan dingin, aku tanya sekali lagi, di dunia Jianghu, sekte apa yang kamu ikuti dan siapa yang kamu kenal? Tidak ikut sekte apapun, tidak mengenal siapapun. Jensen tidak mengatakan apapun tentang sekte Wudang karena tidak ingin melibatkan mereka. Tiba-tiba, dia mengeluarkan kartu dan melemparkannya ke Madison. Kalaupun ada, mungkin orangnya pemilik kartu ini. Jangan mempermainkan aku. Madison mengambil kartu itu, tapi hanya dipandang sebelah mata. Paling hanya kartu ban atau semacamnya tidak berguna sama sekali. Orang-orang seperti mereka yang berlatih seni bela diri, jangankan kartu ban, tidak sulit untuk membangun banknya langsung. Dia dengan marah melemparkan kartu itu dari tebing dan berteriak, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan kalau aku menyerangmu. Master Madison, di kartu itu sepertinya ada kata Yuan. Tiba-tiba, seseorang di samping berteriak ngeri. Madison yang awalnya tidak bereaksi, tetapi seperti teringat sesuatu, dia menggunakan jurusnya untuk turun mengambil kartu itu. Sesaat kemudian, dia bergegas naik, melihat kartu di tangannya sambil gemetar. Kartu itu memang memiliki kata Yuan, dan tidak ada kata apapun selain itu. Kartu itu berat, tidak seperti plastik, tetapi seperti logam. Yuan? Kamu mengenal seseorang dari keluarga Yuan? Madison menatap Jensen dengan heran. Sebelumnya, dia mengira itu adalah kartu bank, tetapi setelah dipikir-pikir, kartu ini memang berasal dari keluarga itu. Keluarga Yuan merupakan keluarga yang misterius, memiliki sejarah panjang dan prestise besar di dunia Jianghu. Bahkan pemilik sebenarnya di balik sekte Arhat adalah keluarga Yuan. Keluarga ini juga merupakan keluarga elit utama dari 8 keluarga elit ibu kota. Banyak yang mengatakan bahwa leluhur mereka adalah kaisar, asal-usul mereka sangat melegenda di dunia Jianghu. Mungkin, ucap Jensen sambil mengangguk. Madison dan semua orang tersentak. Tidak disangka Jensen kenal dengan keluarga Yuan. Aidan Wowdy yang dari tadi menikmati adegan di hadapannya pun tercengang. Keluarga Wowdy saja tidak memiliki koneksi apapun dengan keluarga Yuan itu. Bagaimana cara Jensen bisa kenal dengan orang-orang seperti mereka? Master Madison, jangan dengarkan omong kosongnya. Kartu ini pasti palsu. Aidan berteriak dengan cemas. Kamu yang diam. Setelah itu, dia memberikan kembali kartu itu pada Jensen dan berkata dengan samar, kamu mengenal seseorang dari keluarga Yuan, jadi mari kita lupakan saja masalah ini. Sebagai seorang senior di dunia Jianghu, dia tahu bahwa kartu ini mewakili sekte Arhat. Setinggi apapun senioritasnya, dia tidak mungkin menyinggung sekte tersebut. Bagaimanapun, sekte Arhat juga merupakan aliansi seni bela diri yang besar. Muridmu ada di kaki gunung. Kalau cepat diselamatkan, harusnya tetap bisa hidup, ujar Jensen sambil mengangguk. Madison menatap Jensen dan perlahan pergi. Kalau tanpa kartu ini, apakah kita bisa bertarung? Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar ucapan dari Jensen. Mata Madison terbelalak, dia mengira bahwa dia salah dengar. Orang gila ini ingin melawan tingkat transcendent? Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mempercayai ucapan Jensen? Aidan, kamu kalah. Kuperingatkan ya, lain kali jangan memprovokasiku. Jensen berhenti di depan Aidan, menatapnya dengan tajam. Aidan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika adikmu diganggu lagi di keluarga Wowdy, maka kamulah yang akan menanggung akibatnya. Jensen kembali berkata, mungkin kamu tidak percaya, tapi desa Bayun akan menjadi akhirmu. Begitu Jensen menginjak tanah, seluruh tebing sedikit berguncang, tembok dan rumah desa Bayun di depannya runtuh. Aidan pun tertegun, semuanya runtuh dalam satu pijakan, siapa sebenarnya Jensen? Saat terbangun, Jensen sudah pergi bersama Veronica. Saat melihat punggung Jensen, Aidan merasa seperti melihat seorang raja. Jensen adalah raja yang tidak mampu dia provokasi, begitu pula keluarga Wowdy. Tapi kebetulan raja ini adalah menantu keluarga Miller. Grup. Ia terjatuh dari kursi roda dengan wajah putus asa. Sekarang dia akhirnya mengerti keberadaan macam apa yang dia lawan. Baiklah, masalah keluargamu sudah selesai. Sambil jalan kembali, Jensen tersenyum pada Veronica.
Kurasa kakakku benar-benar tidak berani memprovokasimu lagi. Veronica mengangguk, tapi dia masih merasa seperti mimpi saat memikirkan kekuatan Jensen. Namun sekarang, dia makin penasaran dengan pria ini. Seolah-olah ada lapisan kain kasa yang menutupi Jensen yang sebenarnya. Terima kasih. Veronica berteriak lagi. Kenapa harus berterima kasih padaku? Terima kasih karena tidak membunuh kakakku. Meskipun kakakku sangat jahat, dia tetaplah kakakku. Veronica tahu temperamen Jensen, kalau bukan karena dirinya, kakaknya pasti sudah dibunuh. Ingat ketika kamu menyelamatkanku ketika pergi ke sekte Wudang. Aku berhutang budi padamu. Jensen tertawa. Apakah itu saja? Veronica merasa sedikit kecewa. Dia menatapi Jensen, ingin sekali pria itu memberitahunya bahwa alasan mengapa dia tidak membunuh kakaknya adalah karena Jensen menyukainya. Jantung Jensen berdebar kencang dan dia menghindari tatapan wanita itu dan berkata, jangan bicarakan ini lagi. Kamu sudah menderita selama ini. Biarkan aku traktir makan makanan enak. Kamu cukup tegas dalam aspek lain, tapi kamu pelin-pelan dalam hubungan romantis. Veronica cemberut karena tidak puas. Dia merasa bahwa Jensen sebenarnya menyukainya, namun menghindarinya karena sudah menikah. Keduanya sampai di kaki gunung, lalu memanggil taksi dan menuju ke kota. Kota Yanba adalah kota tingkat pertama di selatan. Ada banyak orang asing berkumpul di sini. Perekonomiannya berkembang dan sangat makmur. Apalagi gaya arsitekturnya sangat berbeda dengan ibu kota. Bangunan bertingkat tinggi memiliki cita rasa yang lebih modern. Kamu akan mentraktirku apa? Walau hanya jalan bersama Jensen, dia sudah merasa cukup senang. Meski Jensen tidak memberinya balasan positif, dia menghargai setiap saat bersama Jensen. Kamu kelihatan lesu, pasti selama ini tidak makan dengan baik. Bagaimana kalau aku mengajakmu makan makanan obat herbal? Oke, aku belum pernah makan makanan itu. Jensen memeriksa di ponselnya dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan sebuah bangunan kayu yang antik. Bangunan ini menutupi area yang luas, tingginya sekitar 5 lantai, dekorasinya sangat khas, dan ada plakat horizontal dengan tulisan Restoran Herbal Dujans di atasnya. Restoran Herbal Dujans? Veronica sedikit penasaran. Ya, itu tempat gourmet selebriti internet. Akhir-akhir ini sangat populer. Makanan obat herbal yang disajikan semuanya menggunakan bahan asli, dan mereka masih menggunakan metode masak tradisional Huaxia. Jensen memperkenalkan sembari mengajak Veronica masuk ke dalam restoran. Dia juga berinvestasi di restoran ini, hari ini adalah pertama kalinya dia datang mencoba rasa masakannya. Setelah masuk, restorannya sangat ramai sekali. Berapa orang? Seorang pelayan cantik datang menghampiri mereka. 2. Kalau berdua harus menunggu, sekitar 15 menit, tidak apa-apa? Boleh. Pelayan langsung mengatur agar mereka berdua duduk di samping. Ada banyak kursi tunggu dan bisa menonton televisi. Lumayan ya, suasananya sangat bagus. Veronica sangat tertarik. Dia menyapu pandangannya ke seluruh restoran dan mendapati bagian dapur yang terbuat dari kaca transparan. Puluhan koki sedang menangani bahan dan menumis masakan. Pemandangan itu sangat spektakuler. Nona, kami selalu menggunakan bahan-bahan yang paling segar. Entah itu sayuran, jamur, atau daging, semuanya higienis. Koki kami semua terkenal di Huaxia, bahkan kelas terendah juga dari Hotel Bintang 5. Pelayan memperkenalkan, kami memiliki 360 jenis hidangan, yang paling terkenal adalah makanan obat herbal. Tentu saja, ada juga makanan Huaxia lainnya. Banyak turis asing yang datang ke sini untuk mencoba makanan restoran herbal Dujans. Tujuan kami adalah membiarkan makanan obat herbal tradisional Huaxia dapat dikenal semua orang. Filosofi bisnis kamu sangat istimewa. Jika kamu bisa mempertahankannya, restoran ini pasti akan menjadi legendaris. Veronica yang lahir dalam keluarga bisnis terlihat sangat tertarik. Iya, benar sekali Nona. Pelayan dari awal merasa bahwa Veronica bukan orang biasa, oleh karena itu dia memperkenalkannya dengan sopan. Baiklah, meja Anda sudah siap. Silakan ikuti aku. Pelayan membawa mereka berdua ke meja mereka dan bertanya, apa yang ingin Anda pesan? Jensen merenung, aku hanya akan nasi goreng telur. Jensen sangat yakin dengan resep makanan obat herbal buatannya, namun semuanya tergantung dari koki yang memasak.
Nasi goreng telur terlihat sederhana, tetapi untuk membuatnya dengan baik akan sangat menguji kemampuan koki. Nasi goreng telur. Pelayan itu tertegun sejenak. Tidak ada, tanya Jensen. Ada, hanya saja jarang ada yang kesini cuma untuk makan nasi goreng telur. Pelayan itu tersenyum sopan dan menatap Veronica. Kalau Nona mau pesan apa? Jensen berkata, aku saja yang memesan untuknya. Bubur ketan hitam, tremela dan sup kacang merah. Pelayan segera berkata, Tuan, ini pertama kalinya Tuan kesini kan? Kok bisa tahu tentang menu kami? Hehe, kalau aku bilang akulah yang mengeluarkan resep makanan obat herbal ini, kamu percaya atau tidak? Jensen tertawa. Haha, Tuan bisa saja. Tentu saja, pelayan itu tidak percaya dan pergi setelah memastikan pesanan mereka. Jensen, sepertinya kamu sangat familiar dengan tempat ini. Veronica penasaran. Aku pernah ke sini beberapa kali, jadi aku tahu. Jensen berkata dengan santai, kemudian menatap Veronica dan mengerutkan keningnya. Kamu terlihat sangat lesu. Pasti sangat tidak nyaman tinggal di kediaman keluarga Woodley, kan? Bagaimana kalau aku membantumu meninggalkan keluarga itu? Pergi? Memangnya kamu mau menghidupi aku, ujar Veronica sambil mengendus. Harus diakui, Veronica terlihat cantik sekali, bahkan saat mengendus saja terlihat lucu dan imut. Jensen tersenyum canggung, tentu saja aku tidak masalah membiayai hidupmu, tapi kurasa kamu juga tidak suka menganggur. Terima kasih. Tentu saja, aku adalah perancang busana terkenal asal Perancis. Aku sih tidak mau kalau disuruh menganggur begitu saja. Ujar Veronica sambil menegakkan tubuhnya. Begini saja, aku akan memberimu 500 juta untuk memulai sebuah perusahaan desain, ujar Jensen dengan santai. Sepasang suami istri yang sedang makan di sebelah mereka hampir saja menyemburkan makanan mereka. Mereka menatap Jensen dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Jensen sangatlah biasa baginya, seolah-olah 500 juta tidak seberapa. Lihat tuh. Itu baru namanya pacar, tidak sepertimu, untuk membeli gaun saja pelitnya minta ampun. Wanita itu mengeluh. Pria itu menatap Jensen dan berkata dalam hati, ya ampun, kenapa kamu harus sampai begitu? Benar-benar menyusahkan sesama lelaki. Tidak heran wanita saat ini lebih suka menangis di BMW daripada tersenyum bahagia dengan sepeda. Semua ini karena ada terlalu banyak pria kaya generasi kedua seperti kamu. Tentu saja, Jensen dan Veronica tidak mengetahui apa yang mereka pikirkan. Itu terlalu banyak. Tidak apa-apa, aku sendiri punya uang. Veronica tersentuh dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Ia tidak ingin dianggap sebagai wanita matre oleh Jensen. Itu tidak seberapa. Jensen tidak peduli. Dia baru saja mengambil 30 miliar dari Aidan. 500 juta tidak ada apa-apanya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada 3 orang masuk ke restoran yang menarik perhatian Jensen. Pakaian mereka terlihat sangat aneh, seperti jubah. Begitu juga barang-barang yang mereka bawa. Satu memegang pisau dapur, satu memegang sekop, dan yang terakhir membawa ember besi. Cukup banyak orang yang menatap mereka setelah mereka masuk. Pelayan, apakah ada tempat? Salah satu dari mereka berteriak pada pelayan. Meskipun dia berbicara dengan bahasa Hwasia, tapi terdengar jelas bahwa dia tidak fasih. Orang dari manakah mereka? Jensen merasakan sesuatu yang aneh. Maaf, harus menunggu sebentar. Akan kusiapkan dalam waktu sekitar 15 menit. Pelayan dengan cepat menghampiri. Apakah semua restoran kalian mengabaikan tamu seperti ini? Benar-benar penghinaan terhadap industri makanan. Orang yang memegang pisau dapur berkata santai dan angkuh. Tuan, kalau tidak salah, di daerah Anda, saat makan ke restoran juga harus menunggu bahkan di luar gerbang. Mengapa kamu tidak menyukainya ketika Anda datang ke sini? Pelayan masih berkata dengan sopan, dia pernah ke negara matahari dan tahu suasana di sana. Benar saja, mereka bertiga tidak bisa membalas apa-apa. Pada saat ini, seorang menir berlari dan berbisik kepada pelayan tersebut. Pelayan itu tersenyum dan berkata, sudah ada tempat. Silakan ikut dengan aku. Dia mengajak mereka bertiga duduk di salah satu meja yang kosong. Aku dengar makanan obat herbal di sini sangat enak, terutama masakan koki bernama Radit. Aku ingin mencoba masakannya. Ujar salah satu dari mereka dengan suara yang kencang. Koki Radit hanya memasak satu hidangan setiap hari.
Maaf sekali tuan, kata pelayan itu dengan sopan. Lalu kamu punya restoran ini untuk apa? Ketiganya kembali geram. Begini saja, saya tanya dulu, mungkin tuan mau mencoba masakan lainnya. Pelayan itu masih tenang dan berencana untuk bertanya lagi kepada manajernya. Kalau begitu kita pesan 3 porsi nasi goreng telur. Setelah mendengar ini, pelayan itu buru-buru pergi. Jensen, ketiga orang ini sepertinya ke sini untuk membuat masalah. Veronica berbisik padanya. Benar, seharusnya pelayan pergi mencari orang yang tepat. Jensen mengangguk. Kenapa kamu tahu? Gampang, lihat saja dari cara berpakaian mereka, barang-barang yang mereka pegang menunjukkan bahwa mereka semua adalah koki. Selain itu, setelah mereka masuk, sikap mereka sangat provokatif. Kurasa mereka datang untuk menantang. Memangnya kenapa dengan restoran ini? Buat apa menantangnya? Ayo panggil penjaga keamanan untuk mengusir mereka. Percuma. Mereka sudah sengaja datang ke sini untuk mencoba masakan herbal Huasia. Kalau mereka diusir, berarti di bidang makanan obat herbal, Huasia tidak sebagus yang lain. Apalagi untuk urusan di lapangan, setiap industri pasti ada peraturannya sendiri. Seperti di bidang seni bela diri, kita tidak pernah mengusir orang yang datang untuk menantang. Tentu saja, aku rasa mereka juga tidak mungkin mengusir tamu ataupun penantang yang datang ke restoran. Benar juga. Veronica tiba-tiba menjadi penasaran lagi. Mereka pasti datang dengan persiapan. Hanya saja, kita tidak tahu apakah pihak restoran ini bisa menghentikan mereka atau tidak. Kalau tidak, bosnya lah yang akan rugi. Tapi itu bukan urusan kita, ayo kita nonton saja. Jensen langsung terdiam. Dialah bosnya. Apanya yang bukan urusan dia? Di saat itu pun, seorang pelayan datang membawakan makanan mereka. Jensen memakan sesuap nasi goreng yang dia pesan dan langsung mengerutkan keningnya. Kenapa? Veronica menyicipi sup miliknya dan merasa rasanya cukup enak. Kokinya salah menaruh bumbu, sepertinya yang dipakai malah gula. Jensen menghela napas dan menatap ketiga koki dari negara matahari itu, mereka juga memesan pesanan yang sama, kalau begitu akan ada masalah. Aduh, kenapa restoran ini bisa melakukan kesalahan sepele seperti ini sih? Veronica langsung mengerutkan kening. Aku rasa karena terlalu banyak orang yang berpikir bahwa nasi goreng telur itu sangat sederhana dan mudah sekali, makanya koki bisa ceroboh. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, 3 koki negara matahari itu pasti akan menggunakan hal ini untuk membuat masalah. Bakalan menarik nih. Veronica tampak seperti penonton yang menantikan pertunjukan bagus. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada kedua pihak ini. Pelayan, sini. Benar saja, ketiga koki itu berdiri dengan kesal setelah menyantap pesanan mereka. Awalnya mereka tidak dapat menemukan masalah apapun, namun tidak disangka malah makanannya lah yang bermasalah. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Yang keluar kali ini adalah manajernya. Dia adalah seorang wanita tinggi mengenakan cheongsam yang tampak cantik dan elegan. Coba makan makanan ini. Pria paling tinggi di antara mereka pun menunjuk ke meja. Manier dengan cepat menyicipi makanannya dan dia mengernyit, hah, kenapa manis? Koki kamu membuang-buang bahan dan menghina koki. Panggil koki kamu ke sini. Pria yang paling tinggi langsung berteriak, namaku Tristan Nakamura. Kalau kokimu tidak keluar sekarang, aku akan mengekspos restoran herbal Dujans dan mengatakan bahwa kalian tidak bertanggung jawab atas pelanggan. Semua orang memandang ke arah keributannya. Beberapa di antara mereka berpikir bahwa ketiga orang ini hanya mencari masalah, padahal cuma salah memasukkan gula, tinggal diganti saja. Namun ada juga yang setuju dengan mereka. Bagaimanapun, orang yang memasak harus berhati-hati dan bertanggung jawab kepada tamunya. Tolong tenang Tuan. Ini adalah kesalahan restoran kami. Kami minta maaf kepada Anda. Semua pesanan Anda hari ini akan digratiskan. Bagaimana menurut Anda? Manier berusaha tenang dan menghibur mereka. Jangan coba-coba menggunakan cara ini untuk berurusan denganku. Salah ya salah, benar ya benar. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab. Panggil Koki Radit ke sini untuk minta maaf. Ketiganya tetap keras kepala. Oh, ternyata Tuan Tristan Nakamura, dari keluarga koki terkenal di negara matahari. Kita semua kan masih satu industri, tolong maklumilah kesalahan ini. Saat ini,
seorang pria yang tampaknya berusia 40-an berjalan keluar sambil membalas ucapan dari koki tersebut. Koki Radit. Melihat dia datang, Meneer terlihat senang dan lega. Pria bernama Radit itu mengangguk kepada Meneer dan terus memandangi tiga koki itu. Kita semua sama-sama koki. Kamu harusnya tahu bahwa ada kalanya kita membuat kesalahan. Aku pernah dengar tentang mereka. Katanya mereka dari keluarga koki terkenal dan berpartisipasi dalam kompetisi koki internasional setiap tahun. Kenapa mereka datang ke sini? Apakah mereka datang untuk koki Radit itu? Aku rasa karena makanan obat herbal restoran herbal Dujans ini telah menarik perhatian para pecinta kuliner internasional. Orang-orang di sekitar sedang berbicara. Percakapan itu membuat ketiga orang itu bangga. Keluarga Nakamura mereka adalah koki terkenal di negara matahari. Pernah menjadi koki kaisar dan memiliki nama di dunia koki internasional. Koki Radit, tidak apa-apa melakukan kesalahan sebagai koki, tapi koki yang bahkan tidak bisa membedakan gula dengan garam, tidak memenuhi syarat untuk menjadi koki, dan tidak perlu membuka restoran? Tristan Nakamura berkata dengan samar. Aku pribadi berpikir bahwa koki tumbuh dengan kesalahan, seperti menaruh terlalu banyak garam dan terlalu sedikit air. Setiap kesalahan adalah tanggung jawab kepada pelanggan. Namun, kami memiliki pandangan kami sendiri. Sekarang, apa yang kamu inginkan? Radit juga seorang koki internasional, ekspresinya sangat tenang. Aku mendengar bahwa diet obat tradisionalmu sangat terkenal. Aku ingin beradu ilmu masak dengan kamu. Teriak Tristan yang kesal. Radit memang koki internasional, tetapi beberapa waktu terakhir, dia sering disorot di dunia koki internasional. Alasannya karena diet obat tradisionalnya, keluarga Nakamura tidak terima akan hal itu, jadi dia datang untuk menantangnya. Baik, kalau kau mau itu. Radit berada di bidang koki dan tidak ingin kalah dari siapapun. Terlebih lagi, dia sekarang mewakili dunia koki Huaxia, jadi dia tidak mau dipermalukan. Apalagi dia sudah lama mendengar tentang keluarga Nakamura, tapi belum pernah berhubungan. Kali ini, dia akan mencoba kemampuan mereka. Bagus, pertama kita adu keterampilan pisau. Tristan langsung tersenyum dan menatap salah satu orang di belakangnya dan berkata, keterampilan pisau, biarkan aku yang maju, saudara dari keluarga yang sama. Pria yang memegangi pisau dapur muncul dan berkata kepada Radit, ku dengar masakan Huaxia memiliki sejarah yang panjang. Biarkan aku mengajarimu. Kita lihat saja. Radit meminta seseorang untuk membawa pisau dapur dan tahu, kemudian dengan cepat memotongnya. Tahu seukuran telapak tangan dipotong menjadi pasta olehnya dalam sekejap mata, tetapi setelah dimasukkan ke dalam air, berubah menjadi berserat. Tahu yang lembut bisa dipotong menjadi berserat. Tak akan mampu melakukannya tanpa pengalaman menggunakan pisau berpuluh-puluh tahun. Dan kecepatannya sangat cepat. Keterampilan pisau orang Huaxia benar-benar hebat. Beberapa orang asing di hotel matanya terbelalak dan kagum. Barat tidak terlalu memperhatikan keterampilan pisau, hanya keterampilan memasak makanan saja, jadi mereka terkejut, tetapi bagi Huaxia, keterampilan pisau adalah dasar dari seorang koki. Trik kecil. Pria yang memegang pisau dapur mencibir dan meminta seseorang untuk membawakan sepotong tahu. Pisau dapur menari-nari. Pisau dapurnya besar, tapi sangat ringan di tangannya. Saat melihat postur itu, Radit tahu bahwa dia pernah bertemu dengan seorang master. Menduga keterampilan pisaunya sudah diasah puluhan tahun. Namun, teknik memotong orang ini berbeda. Dia memutar tahunya, tak tahu apa yang dia lakukan. Ambilkan air. Sesaat kemudian, pria itu mengambil pisau dan dengan lembut menyiram tahu dengan air. Sisa irisan pada tahu itu hanyut, memperlihatkan monyet seukuran kepalan tangan. Monyet yang memegang buah persik. Roh monyet mengantar buah persik. Seluruh restoran tiba-tiba menjadi heboh. Bahkan sepotong tahu bisa diukir menjadi roh monyet. Teknik pisau ini lebih hebat. Jangankan orang asing, bahkan orang-orang Huaxia pun kagum. Tahu itu lunak, bisa mengukir roh monyet pada tahu. Ini bukan lagi keterampilan pisau, ini adalah seni. Dapat dikatakan bahwa keterampilan pisau koki Radit sempurna, tetapi keterampilan pisau keluarga Nakamura telah mencapai puncak. Makanan memperhatikan penampilan, aroma dan rasa, dan penampilan juga salah satu faktor. Tentu saja roh monyet mengantar buah persik lebih baik daripada hanya memotong tahu menjadi serat.
Keluarga Nakamura kami adalah nenek moyang Koki Huasia. Keterampilan pisaumu tidak bisa dibandingkan dengan kami. Koki Radit, kamu harus mengakui kekalahanmu. Koki yang memegang pisau menatap Koki Radit dengan bangga. Wajah Koki Radit muram dan dia ingin mengaku kalah. Biarkan aku mencoba. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyela, dan seorang pemuda yang mengenakan kaos putih muncul. Mata Veronica melotot. Bukankah itu Jensen? Dia tiba-tiba cemas. Ini bukan seni bela diri dan ini bukan keterampilan medis juga. Apa yang sedang kamu lakukan? Selain itu, mereka bertanding untuk merek restoran Herbal Dujans, tidak ada urusannya denganmu. Siapa kamu? Tristan melihat Jensen dan berkata, hanya orang yang kebetulan lewat, aku ingin bersaing dengan kalian dalam ilmu memasak. Orang itu adalah Jensen. Anak muda, kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Radit sedikit mengernyit dan bertanya, kamu seorang koki? Takutnya kamu bukan tandingan mereka. Aku seorang dokter. Jensen menjawab. Radit hampir pingsan, dan semua koki hampir marah. Dokter tidak ada hubungannya dengan memasak. Kamu bukan tandingannya. Apalagi ini menyangkut merek restoran Herbal Dujans kami. Ini bukan lelucon. Radit menegur. Reputasi restoran Herbal Dujans memang penting, tapi Huasia memiliki sejarah panjang dalam hal memasak. Kalau urusan memasak, tidak boleh kalah dari orang lain. Aku tidak bisa menyaksikan mereka berbuat seenaknya di Huasia, ucap Jensen ringan. Aku tahu, tapi mereka koki terkenal. Mungkin kamu sering memasak, tetapi kamu bukan koki profesional. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Radit tetap menolak. Apa yang kalian lakukan orang Huasia? Apakah koki profesional tidak berani menerima tantangan dan membiarkan seorang anak muda menerimanya? Tristan mengeluh saat ini. Jika kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang yang kebetulan lewat, koki negara matahari akan jadi bahan tertawaan. Jensen beralih menatap Tristan. Kurang ajar sekali. Baiklah, aku juga akan ikut beradu ilmu masak denganmu. Tunjukkan apa yang kamu bisa. Tristan sangat marah dan setuju. Kebanggaan keluarga Nakamura sudah tidak diragukan lagi. Ketika anak muda ini kalah, dia akan diam. Bawakan aku sepotong tahu juga. Jensen berbalik dan menatap semua orang. Kalimat santai, tapi dengan niat yang tidak perlu diragukan lagi. Radit ingin menolak, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa kata-kata pemuda itu tidak dapat ditolak. Dia berkata kepada koki di sampingnya, beri dia tahu dan satu set pisau. Biarkan dia memilih pisaunya sendiri. Segera, koki itu meletakkan tahu dan pisau dapur di atas meja. Namun, ada banyak suara yang tidak puas di sekelilingnya. Yang satu adalah orang yang kebetulan lewat dan yang satunya adalah koki internasional. Bisakah dia melawannya? Ini adalah lelucon. Kami tidak ingin melihat keterampilan pisau orang yang kebetulan lewat. Kami ingin melihat keterampilan pisau koki Huasia terkenal. Mungkinkah Huasia tidak mau mengakui kekalahan dan membiarkan orang yang kebetulan lewat bertanding? Aku dengar restoran Herbal Dujans memiliki kepala koki yang merupakan koki top dunia. Kenapa dia tidak datang? Protes. Banyak orang asing berteriak dalam bahasa Huasia yang tidak fasih. Namun saat ini, Jensen bergerak. Ia mengambil dua pisau pemisah tulang, meraih tahu di atas meja dan melemparnya ke udara. Pisau pemisah tulang terus mengarah pada tahu di udara. Apa yang dia lakukan? Tahu itu akan jatuh dan pecah. Tidak, lihat tahu itu melayang. Ya Tuhan! Suara tidak puas itu berubah menjadi keterkejutan. Tahu yang dilemparkan Jensen seperti melayang di udara, dan tidak bisa jatuh. Itu bukan melayang, tetapi dia menggunakan pisau tajam untuk mengangkat tahu agar tidak jatuh. Radit bermata tajam dan menemukan sesuatu. Seluruh tubuhnya bergetar. Keterampilan pisau seperti ini, apakah dia sungguh orang yang kebetulan lewat? Lagi pula, pisau pemisah tulang itu tajam, dan tahu jatuh dari atas karena gravitasi. Mengapa pisau pemisah tulang itu tidak menembus tahu? Jelas, hanya ketika keterampilan pisau mencapai puncak, mereka dapat memiliki keterampilan seperti ini.